Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan melakukan tugas review jurnal lagi pada mata kuliah simulasi sistem industri. Jurnal kali ini yaitu penentuan rekomendasi strategi pembelajaran daring menggunakan metode Delphi. Jurnal ini adalah hasil karya oleh Albertus Daru Dewantoro dari Universitas Katolik Dharma Cendika. Direview oleh saya Muhammad Rizal dengan NIM 1142132, Prodi Teknik Industri 2021, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Untuk latar belakang, bencana non-alam wabah coronavirus disease atau yang biasa disebut COVID-19 mulai menyebar di Indonesia pada tanggal 9 Maret 2020. Menyikapi hal tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang pencegahan dan penanganan COVID-19 yang ditujukan kepada pemimpin unit utama dan kepala unit pelaksana teknis berupa himbauan untuk melakukan upaya pencegahan penanganan penyebaran COVID-19. Melalui Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, instansi pendidikan diharuskan menunda penyelenggaraan acara yang mengundang banyak peserta atau menggantinya dengan video conference atau komunikasi daring lainnya, khusus untuk daerah yang sudah terdampak COVID-19 agar memperlakukan pembelajaran secara daring dari rumah dan juga bekerja dari rumah. Selanjutnya, metode Delphi. Metode Delphi adalah metode sistematis dalam pengumpulan pendapat dari sekelompok pakar melalui kuesioner. Mekanisme feedback melalui putaran pertanyaan pada setiap tahapan analisis untuk menjamin anonimitas tanggapan responden. Metode Delphi ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah anonimitas, artinya semua responden adalah orang yang memiliki pengetahuan untuk memberikan tanggapan secara terpisah, dan anonimitas artinya tidak mengetahui penilaian satu dengan yang lain. Harus dijaga agar keberpihakan satu opini seseorang atau dominasi seseorang tidak terjadi. Ciri kedua adalah iterasi dengan umpan balik yang terkontrol, bertujuan untuk mencegah responden membuat keputusan hanya berdasar pada opini pribadi. Jumlah iterasi dari kuesioner disarankan lebih dari 3 kali hingga tercapainya konsensus. Hal ini tergantung komplekskan permasalahan yang dibahas. Ciri yang ketiga adalah untuk mengetahui terjadinya konsensus maka diperlukan respon statistik. Hal ini dimaksudkan untuk mengukur derajat perbedaan opini yang mungkin ada. Tahapan penelitian tertimpa tulisannya. Tahapan penelitian nomor 1, melakukan identifikasi masalah, yaitu belum optimalnya pelaksanaan pembelajaran daring oleh dosen dan belum objektifnya kriteria yang menjadi penentu keberhasilan dosen dalam melaksanakan pembelajaran daring selama semester kasar tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Yang kedua, memilih responden yang memiliki pengalaman melaksanakan pembelajaran daring secara baik. Responden yang terpilih adalah 10 dosen. Yang nomor 3, merancang instrumen kuesioner tahap 1, di mana penentuan rekomendasi pengembangan pembelajaran daring berdasarkan identifikasi dari studi literatur dan wawancara dengan terkait pengalaman dosen. Usulan rekomendasi strategi pengembangan pembelajaran daring menjadi fokus pernyataan pada kuesioner tahap 1. Yang nomor 4, penyebaran kuesioner dan analisa kuesioner tahap 1. Kuesioner tahap 1 mencoba mengeksplorasi rekomendasi pada responden untuk menyebutkan beberapa usulan yang
yang merupakan top of mind masing-masing responden dalam pengembangan pembelajaran daring. Yang sebelumnya respon diminta untuk merefleksikan pengalaman pelaksanaan pembelajaran daring pada semester yang telah berlalu dan membaca beberapa studi literatur tentang pembelajaran daring. Pada kuesioner tahap 1 ini diperoleh 10 rekomendasi pengembangan pembelajaran daring. Yang nomor 5, merancang instrumen kuesioner tahap kedua dari 10 usulan yang direkomendasikan yang telah terpilih berdasarkan konsensus dari terpilihnya dari responden harus divalidasi oleh responden. Kuesioner dirancang untuk diberikan penilaian ketersetujuan atas rekomendasi yang diusulkan dengan menggunakan metode checklist. Selanjutnya nomor 6, merancang instrumen kuesioner tahap ketiga dari usulan rekomendasi yang telah divalidasi. Responden diminta untuk melakukan pengurutan prioritas atas rekomendasi yang diusulkan dan divalidasi. Yang nomor 7, melakukan penyebaran dan analisa kuesioner tahap ketiga. Analisa tahap ketiga menganalisa hasil kuesioner untuk menentukan rekomendasi yang menjadi penentu dalam prioritas strategi pengembangan pembelajaran daring. Yang nomor 8, menyebarkan dan menganalisa kuesioner tahap selanjutnya. Setelah menyebarkan kuesioner untuk menentukan prioritas, peneliti menganalisa hasil kuesioner apakah konsensus benar-benar terjadi dengan melihat standar deviasi masing-masing rekomendasi. Nomor 9, jika telah benar-benar terjadi konsensus, maka dilakukan analisis Pareto untuk memprioritaskan usulan rekomendasi yang menjadi strategi pengembangan pembelajaran daring. Ini adalah kuesioner yang dimaksud pada tahapan penelitian di atas. Dihasilkan rekomendasi 1-10. Yang nomor 1, pelatihan pengembangan bahan ajar berbasis daring. Yang nomor 2, pengadaan fasilitas dan ruang studio pembelajaran daring. Yang ketiga, pembentukan tim pengembang pembelajaran daring. Yang keempat, pelatihan Learning Management System atau biasa disingkat LMS. Yang nomor 5, kebijakan penetapan Learning Management System yang dipergunakan. Yang nomor 6, subsidi kuota internet bagi dosen dan mahasiswa. 7, kerjasama pembelajaran daring lintas perguruan tinggi. 8, berlangganan Zoom As dengan jumlah yang disesuaikan. Yang nomor 9, pelatihan sebagai operator dan host aplikasi Zoom As. Yang terakhir nomor 10, memahami dan memanfaatkan flipping classroom sebagai bentuk pembelajaran alternatif. Tabel selanjutnya yaitu validasi rekomendasi pengembangan pembelajaran daring. Tulisannya tertimpa gambar, di laptop tidak. Ini soalnya saya presentasi di HP secara rekam layar juga. Dari tabel di atas menunjukkan usulan strategi rekomendasi disetujui oleh responden. Namun untuk rekomendasi terkait subsidi kuota internet, penetapan LMS yang distandarkan dan pembelajaran menggunakan flipping classroom, beberapa responden tidak menyetujuinya. Selanjutnya, ini adalah hasil dari perhitungan tahap 1 untuk prioritas rekomendasi pengembangan pembelajaran daring. Didapatkan dari 10 dosen seperti yang saya katakan di atas. Untuk tahap 1, nilai standar deviasi tersebut menunjukkan penyebaran jawaban dari masing-masing responden untuk beberapa rekomendasi cenderung besar, yang berarti dari responden ada usulan rekomendasi belum disepakati untuk prioritas rekomendasi, maka perlu dilakukan pengisian kembali kuesioner kepada responden. Sebelah kanan adalah hasil dari perhitungan tahap 2.
Tahap 2 dari prioritas rekomendasi pengembangan pembelajaran daring. Untuk tahap 2, perhitungan statistik di atas didapatkan rentang nilai atau standar deviasi yang mengecil. Standar deviasi dapat mengetahui seberapa besar variasi data. Dengan didapatkan data hasil analisa tersebut, maka iterasi pertanyaan dapat dihentikan karena standar deviasi sudah optimal. Hal ini menunjukkan pendapat responden terhadap prioritas rekomendasi dapat dikatakan mencapai konsensus. Nah, ini adalah prioritas strategi pengembangan pembelajaran daring di Unika Dharma Cendika adalah sebagai berikut. Yang nomor 1, pelatihan pengembangan bahan ajar berbasis daring. Yang kedua, pengadaan fasilitas dan ruang studio pembelajaran daring. Yang ketiga, pelatihan Learning Management System Learning atau biasa disingkat LMS. Yang nomor 4, pembentukan tim pengembang pembelajaran daring. Yang kelima, kerjasama pembelajaran daring lintas perguruan tinggi. Yang keenam, berlangganan aplikasi Zoom As dengan jumlah yang disesuaikan. Ketujuh, pelatihan sebagai operator dan host aplikasi Zoom As. Yang delapan, kebijakan penetapan Learning Management System. Yang ke-9, subsidi kuota internet bagi dosen dan mahasiswa. Yang ke-10, memahami dan memanfaatkan flipping classroom sebagai pembelajaran alternatif. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.